caught in the crossfire. Was caught in the Perintah Kaisar Naga bab 200. Dia orangnya Dave. Dia tiba-tiba menjadi gila, dan menggila sampai berani duduk di atas kursi presidir. Billy menunjuk Dave yang duduk di atas kursi presidir. Yuki melihat ke arah Dave, dan melihat Dave sedang melihat ke arah Dave, dan melihat Dave sedang tersenyum padanya. Kamu mengatakan kalau otaknya bermasalah sudah gila? Yuki bertanya pada Billy. Benar, tadi saya memecatnya. Mungkin karena tekanannya terlalu besar, membuat otaknya menjadi rusak. Billy menganggukkan kepala nih. Dan baru saja Billy menyelesaikan kalimatnya, Yuki melayangkan sebuah tamparan keras wajahnya. Saya rasa otakmu yang bermasalah, selesai berkata Yuki menghampiri Dave, dan duduk di samping Dave seketika. Semua orang yang ada di sana tercengang, mereka menatap Dave dan Yuki. Bergantian, Billy semakin kebingungan. Saya perkenalkan kepada kalian, mulai sekarang perusahaan kita akan diserahkan kepada Presidir Dave. Jabatan saya sebagai Presiden Direktur akan diambil alih oleh Dave. Saya berharap kalian bisa bekerja sama dan membuat perusahaan semakin maju di bawah bimbingannya Presidir Dave. Yuki berkata sambil menunjuk Dave. Presidir Dave. Seketika itu semua orang tercengang dan menatap Dave dengan mata lebar dan mulut terbuka. Seluruh departemen pemasaran tertegun, bahkan mata Billy seperti akan lepas dari kepalanya. Dia menatap Dave yang menyeringai padanya, dan merasa kedua kakinya lemas, dan langsung terjatuh ke lantai. Ivana juga kaget hingga memucat. Mulutnya terbuka tapi dia tidak bisa mengeluarkan sepatah kata pun. Mona yang menatap Dave juga terdiam. Seperti patung pada saat ini, mata Ivan tiba-tiba menjadi basah. Dia akhirnya tahu wanita yang mengantar dan menjemput Dave ternyata Presidir Yuki yang ada di hadapannya. Memikirkan betapa jauhnya perbedaan antara dia dan Yuki, Ivan merasa hatinya seperti ditusuk oleh jarum. Ivan mulai menertawai dirinya sendiri, menertawai kebodohannya, bagaimana dia bisa bermimpi untuk menjadi pacarnya. Dave mengingat bagaimana Dave membantunya menyelesaikan pinjaman, mengingat bagaimana Dave dengan mudah mendapatkan kembali piutang perusahaan, dan dengan mudah memenangkan kontrak Lawrence Cosmetics. Ivan akhirnya mengerti segalanya dibandingkan dengan keterkejutan yang didapatkan oleh Departemen Pemasaran, keterkejutan dan penyesalan. Petinggi perusahaan yang lainnya memberi tepuk tangan meriah. Untuk menyambut Dave, Rico yang ada di pojok ruangan juga mengepalkan tangannya dengan erat. Dia menyesal dan ingin memukuli dirinya sendiri dengan kuat, kalau saja dia bertahan di sisi Dave, dan bertahan berada satu tim dengan Dave, bukankah ini akan menjadi kesempatan besar untuknya? Tapi di dunia ini tidak ada obat untuk penyesalan, kalau sudah melewatkan kesempatan maka tidak akan bisa diulang lagi selamanya. Dave, apa kamu mau menyampaikan sepatah dua patah kata? Yuki melihat ke arah Dave dan tersenyum. Saat semua orang melihat tatapan mata Yuki pada Dave, mereka langsung yakin kalau kedua orang ini pasti mempunyai hubungan. Sepertinya tidak ada yang bisa disampaikan, departemen lainnya akan seperti dulu, dan kembalilah bekerja, sedangkan departemen pemasaran dimohon untuk tetap tinggal. Mendengar perkataan Dave, departemen lain juga segera membubarkan diri. Lihat saja, departemen pemasaran terkena batunya. Saya sudah tahu, Billy itu selalu beradu dengan Presidir Dave. Tidak disangka dia punya koneksi, mungkin bergabung ke departemen pemasaran hanya untuk pengalaman hidup. Departemen pemasaran akan terguncang, sepertinya akan banyak yang dipecat. Billy, Ivana, dan beberapa karyawan departemen pemasaran lainnya mendengar pembahasan departemen lain, langsung gemetaran. Wajah Billy sudah seperti abu sejak awal, dia tahu ini akan menjadi akhirnya. Sedangkan Mona menatap Dave dengan tatapan rumit, dia tidak tahu bagaimana Dave akan memperlakukannya karena sejak awal dia juga tidak jarang beradu dengan Dave. Namun seketika, banyak orang dari departemen pemasaran yang menatap ke arah Ivan dengan memelas, karena di mata Dave hanya Ivan lah yang bersikap baik padanya.
Perintah Kaisar Naga Bab 201. Awalnya mereka semua mengira kalau Ivan dan Dave berpacaran, tidak ada seorang pun yang menyangka kalau Dave ternyata berpacaran dengan Presiden Direktur Yuki. Tapi pada saat ini Ivan sedang menundukkan kepalanya dan air matanya tidak berhenti mengalir mata Dave. Menyapu ke arah semua anggota Departemen Pemasaran dan mereka semua menundukkan kepalanya. Tidak ada satu orang pun yang berani menatap mata Dave langsung. Billy bahkan menundukkan kepalanya dalam-dalam, dia sudah ingin menggali lubang dan membenamkan diri ke dalamnya. Billy, menurutmu apakah jabatan ini cocok untuk saya? Sepertinya tadi kamu baru ingin menendangku keluar dari sini kan? Dave menatap Billy dan bertanya seolah sedang mempermainkannya. Billy tersontak. Cocok ini adalah jabatan yang sudah disiapkan untuk Presdir Dave, tapi saya merasa jabatan manajer Departemen Pemasaran ini tidak terlalu cocok denganmu. Satu perkataan Dave membuat Billy bergegas minta maaf dengan wajah memelas pada Dave. Presdir Dave, saya manusia tidak tahu diri yang selalu meremehkan orang lain. Saya anjing yang tidak mengenali tuannya, kumohon ampuni saya untuk kali ini saja. Saya sudah bekerja lama di perusahaan ini, dan mendapatkan jabatan manajer dengan susah payah. Mengampunimu, Dave mencibir, saat kamu memecatku tadi, kenapa kamu tidak berpikir untuk mengampuniku sekali saja? Tubuh Billy gemetaran hebat, dia tidak bisa mengucapkan satu kata pun. Saya umumkan, kamu, Billy dipecat dari jabatan manajer Departemen Pemasaran. Mulai hari ini kamu bukan lagi karyawan di perusahaan ini. Dave berkata dengan jelas. Presdir Dave, jangan, Billy berteriak histeris lalu menatap ke arah Mona. Bantulan saya tidak ingin diucat. Mona melihat Billy yang seperti ini hanya bisa menggigit bibirnya dan berkata pada Dave, bisa tidak menunggu Mona menyelesaikan kalimatnya. Dave langsung mengibaskan tangannya. Saya akan menunjukkan sesuatu padamu terlebih dahulu, setelah kamu melihatnya. Kalau kamu masih ingin membantu Billy maka saya akan menyanggupi permintaanmu, Dave berkata sambil menyalakan proyektor dan semua orang melihat ke arah latar putih di dinding. Mereka ingin melihat apa yang akan Dave tunjukkan kepada Mona. Namun saat proyektor itu menyala, terlihat foto-foto Billy bersama wanita lain, dan ada beberapa di antaranya merupakan hasil tangkapan layar percakapan yang tidak senonoh dan itu langsung membuat Mona terpaku. Billy melihat foto-foto dirinya juga seketika tercengang. Dia seperti orang gila dan ingin segera mematikan proyektor. Ini palsu, semua ini palsu. Dave menatap Billy dan menginjaknya di bawah kakinya, dan slide proyektor masih berputar lalu slide proyektor tiba-tiba menunjukkan foto Billy dan Ivana yang sedang berciuman panas, dan membuat Mona seolah mendapatkan pukulan keras dan hampir terjatuh di lantai. Untunglah Ivan sigap dan segera menahan tubuhnya. Ivana yang melihat foto dirinya terpampang, juga tersipu malu. Tidak peduli betapa liciknya dia. Astaga, ini tidak tahu malu sekali. Saya kira Ivana dan Mona adalah teman baik, tidak disangka Ivana adalah orang yang tidak tahu malu. Tidak ada yang tahu isi hati seseorang. Pantas saja Ivana terus mengikuti Mona kemanapun dia pergi. Ternyata ada rencana lain di balik semua itu. Cuy, saya paling benci orang seperti itu, tidak tahu malu. Semua orang mulai terkejut dan menghujat Ivana yang mendengar hujatan dan cacian dari orang-orang seketika hancur. Setelah slide selesai diputar, Dave mematikan proyektor dan menatap Mona. Apa kamu masih ingin membantu Billy? Saya sudah bilang padamu, Billy tidak cocok denganmu. Mona terpaku di tempat. Setelah sesaat, api kemarahan terlihat jelas di matanya dan langsung berjalan menghampiri Ivana. Mona, dengarkan penjelasanku. Itu terjadi karena Billy menggodaku. Dia yang menggodaku, bahkan
Menggunakan uang untuk menyogolku, Ivana mengalihkan semua tanggung jawab pada Billy. Perintah Kaisar Naga bab 202. Ivana, kau bajingan tidak tahu malu, kamu merayuku, kamu ingin saya membantumu dalam masalah pekerjaan, lalu berpura-pura mabuk, agar saya memapahmu kembali ke kamar, lalu kamu langsung melepas seluruh pakaianku, dasar lajang. Billy yang diinjak Dave masih berusaha mencaci maki Ivana. Dave yang melihat hal itu langsung mengangkat kakinya. Billy langsung melompat dan menerjang ke arah Ivana lalu menampar Ivana dengan keras. Ivana memegangi wajahnya dan memelototi Billy. Billy, dasar kau pria bajingan, kamu bilang kamu mencintaiku seorang dan kamu berpacaran dengan Mona hanya karena keluarganya kaya. Tidak disangka kamu berselingkuh dengan begitu banyak wanita lain. Ivana juga tidak kalah dan berkelahi dengan Billy. Seketika, kedua orang itu sudah menjadi camping-camping karena dipukuli, wajah Billy bahkan berlumuran darah. Satpam, usir dua orang ini keluar sekarang juga. Yuki melihat mereka berdua yang berkelahi langsung berkata dengan kesal. Beberapa satpam memasuki ruangan dan bersiap mengusir Billy serta Ivana. Mona, saya salah, bantulah saya. Kumohon bantulah saya. Billy tidak mau pergi dan memeluk kaki Mona dengan erat. Mona menatap Billy dengan jijik lalu menendang Billy agar pelukannya terlepas. Billy mencoba menghampirinya lagi, tapi satpam menyeretnya. Kenapa? Kenapa? Saya tidak puas. Billy berteriak histeris namun tidak ada orang yang mengasihinya. Billy dan Ivana diseret keluar. Mereka juga dipecat. Sekarang karyawan Departemen Pemasaran yang lainnya juga berada dalam bahaya karena mereka juga menghina Dave demi menjilat pada Billy. Matthew Dave menyapu semua orang itu lalu berkata sekarang perusahaan sedang kekurangan seorang direktur, maka jabatan ini akan diserahkan kepada Mona. Lalu untuk jabatan manajer Departemen Pemasaran akan diserahkan kepada Ivan. Saya harap kalian berdua akan bekerja keras untuk perusahaan. Setelah Dave selesai berbicara, seluruh karyawan Departemen Pemasaran bertepuk tangan. Mona sendiri seketika kebingungan. Dia mengira walaupun Dave tidak menyalahkannya, tidak memecatnya, dia juga mungkin memandang dirinya. Karena bagaimanapun sejak awal Mona tidak pernah bersikap baik kepada Dave. Tapi tidak disangka, Dave malah menyerahkan jabatan direktur kepada dirinya. Hal ini membuat Mona benar tidak percaya. Mona cepat berterima kasih kepada Presdir Dave. Seseorang mengingatkan Mona. Mona baru tersadar dan segera berkata pada Dave, Salah, Presdir Dave. Terima kasih banyak. Saya pasti akan bekerja dengan giat. Setelah Mona berbicara, dia juga menarik Ivan yang ada di sampingnya. Ivan, cepat berterima kasih kepada Presdir Dave. Ivan menatap Dave tanpa ekspresi lalu berkata terima kasih Presdir Dave. Dave melihat raut wajah Ivan dan sebenarnya merasa sedikit iba, namun perasaan bukanlah hal yang bisa dipaksakan. Tidak ada perubahan pada jabatan yang lainnya, kembalilah bekerja. Perkataan Dave seketika membuat mereka semua merasa lega. Dave tidak menyalahkan mereka, dan ini membuat karyawan lainnya di Departemen Pemasaran merasa berterima kasih pada Dave. Saat semua orang pergi, Dave melihat punggung Ivan ingin mengejar dan menjelaskan kepadanya. Hanya saja Yuki di sampingnya, jadi dia tidak bergerak. Pergilah, ada hal yang sebaiknya dijelaskan. Saya juga sudah mau pergi. Yuki berkata lalu berbalik pergi. Dave menyusul Ivan dan memanggilnya. Ivan, sebenarnya sejak awal saya hanya menganggapmu seperti seorang adik. Saya tidak berniat untuk membohongimu, namun ayah dan ibuku sepertinya punya sedikit kesalahpahaman terhadap Yuki. Makanya
saya tidak mengatakan apa-apa. Dave tidak bermaksud merahasiakannya, Kak Dave. Kamu tidak perlu menjelaskannya. Semua ini karena saya sendiri yang terbawa perasaan. Kamu yang sekarang ini juga tidak buruk. Saya juga masih muda, pasti bisa menemukan pacar yang cocok. Ivan berusaha keras menunjukkan senyuman di wajahnya. Iya, saya percaya kamu pasti akan menemukannya. Dave menganggukkan kepalanya. Perintah Kaisar Naga bab 232 hari berlalu dalam sekejap mata. Dave yang diangkat menjadi presiden direktur juga tidak berarti apapun. Dia ingin mencari kesempatan untuk menjelaskan masalah Yuki pada kedua orang tuanya. Kalau kedua orang tuanya setuju untuk pindah kembali ke kerumahan Bumi Indah, maka itu akan lebih baik lagi. Dengan begitu Dave bisa meningkatkan kecepatannya pelatihannya, karena di sini sama sekali tidak ada energi spiritual yang diperlukannya untuk berlatih. Tapi saat melihat kedua orang tuanya dan ibu Ivan, Melissa sedang membahas hubungannya dan Ivan bahagia, Dave benar-benar tidak tahu harus mengatakan apa. Namun saat Dave pulang kerja hari ini, Edward menelpon Dave dan mengatakan kalau Ivan sekeluarga sudah pindah. Dave yang mendengarnya kaget dan langsung bergegas kembali ke rumah dan menemukan pintu rumah Ivan yang sudah digembok. Dan Edward sedang memegang sebuah surat di tangannya. Dave, ini adalah surat dari Ivan untukmu. Edward menyerahkan surat itu kepada Dave. Dave membukanya dan membacanya. Ternyata Ivone sudah tidak ingin tinggal di kota ini lagi, jadi dia membawa ibunya untuk pergi ke kota lain dan tinggal bersama dengan kerabat mereka, karena dia juga tidak bisa menghadapi Dave setiap hari. Dan di dalam surat itu Ivan juga menjelaskan kepada orang tua Dave tentang hubungan Dave dan Yuki. Setelah membaca surat itu, Dave mengepalkan tangannya dengan erat. Dia tidak berniat menyakiti Ivan, tapi mungkin ini adalah pilihan yang terbaik, karena kalau Ivan harus menghadapinya setiap hari, dia mungkin lebih tersakiti lagi. Aduh, Ivan anak yang kasihan ini, kalian berdua ini cocok tapi tidak berjodoh. Celine menghela nafas, dia seolah tahu jelas isi dari surat itu. Dave, kamu ini, kalau kamu memang berpacaran dengan Yuki, kami juga tidak melarangmu. Tidak peduli status keluarga mereka seperti apa, asalkan kalian memang serius berpacaran. Kami hanya takut kamu dibohongi. Nanti malam kamu teleponlah Yuki dan ajak dia makan malam bersama di rumah. Saya dan ibu akan meminta maaf kepadanya. Dia meminjamkan rumahnya kepada kita. Kita malah salah paham terhadapnya. Edward berkata pada Dave, benar semua ini salahku dan ayahmu yang terlalu gampang dihasut oleh orang lain. Mereka meminjamkan rumah yang begitu bagus kepada kita. Mana mungkin membohongimu, kita malah salah paham terhadapnya. Itu kan sangat tidak baik. Kamu pasti harus memanggil Yuki untuk makan malam bersama ya. Ibu akan meminta maaf dengan tulus pada Yuki. Dia seorang putri anak orang kaya saja tidak memandang rendah kita. Kita malah salah paham terhadap kebaikannya. Celine juga berkata dengan wajah yang penuh rasa malu pada Dave. Baik, saya akan mengajaknya kemari malam ini. Dave mengangguk. Malam harinya, Yuki pergi ke rumah Dave dengan bahagia. Dia juga membawa banyak hadiah. Edward dan Celine menyiapkan hidangan mewah yang memenuhi meja. Paman, bibi, kalian juga sudah tua. Saya rasa lebih baik kalian tinggal saja di perumahan Bumi Indah, karena udara di sana sangat segar, lingkungannya juga sangat baik. Di meja makan, Yuki berkata kepada Edward dan Celine. Edward tidak mengatakan apapun. Celine membuka mulut Yuki. Kami akan menuruti apapun perkataanmu. Mulai saat ini saya dan pamanmu ini hanya akan mendengarkanmu. Kami tidak akan mempercayai omongan orang lain lagi. Celine masih merasa bersalah karena lebih mempercayai omongan orang asing dan salah paham terhadap Yuki. Baik, kalau begitu besok sudah bisa pindah ke sana ya. Yuki berkata dengan wajah bahagia.
Dave melihat ayah dan ibunya yang setuju untuk pindah ke perumahan Bumi Indah juga akhirnya merasa lega. Dia akhirnya bisa berlatih setelah menghabiskan cukup banyak waktu. Keesokan paginya, Dave membawa serta kedua orang tuanya pindah kembali ke perumahan Bumi Indah, merasakan energi spiritual yang ada di puncak gunung perumahan Bumi Indah. Dave rasanya ingin bergegas latihan. Siang harinya Yuki menelpon Dave dan mengatakan kalau Indrawan mencari Dave, sepertinya mengenai masalah kuas spiritual. Dave yang menerima panggilan itu langsung bersemangat. Asalkan dia bisa menemukan kuas spiritual maka dia bisa menyembuhkan mati ibunya. Dave bergegas menuju ke rumah keluarga Chanaka. Kebetulan Yansen juga mencarinya, jadi mereka berdua berangkat bersama menuju kediaman keluarga Chanaka. Perintah Kaisar Naga bab 204 sampai di rumah keluarga Chanaka. Dave yang melihat Indrawan segera bertanya, "Tuan Indrawan, apakah pemimpin buksu sudah pulang?" Indrawan menganggukkan kepala. "Benar, pemimpin sudah pulang. Kalau begitu Tuan Indrawan, tolong segera bawa saya ke sana." Dave sedikit tidak berani sabaran. "Tuan Dave, pemimpin memang sudah pulang, hanya saja," raut wajah Indrawan terlihat jelek. "Tuan Indrawan, kalau ada masalah katakan saja langsung, kalau mengenai uang, saya bisa membayarnya," kata Dave. "Tuan Indrawan, berapapun harganya katakan saja, kuas spiritual dan batu sinabar itu akan digunakan untuk menyembuhkan mata bibi." Kedua benda itu sangat dibutuhkan. Yuki membuka suara. Dia tahu tujuan Dave menginginkan kedua benda itu. Saat Dave memberikan daftar bahan obat kepadanya, dia juga mencantumkan kedua benda itu. Yuki juga mencarinya dengan sepenuh hati. Dia bahkan memberikan imbalan tinggi, namun ini sangat jarang ditemui, benar-benar langka. Indrawan menggelengkan kepalanya. "Tuan Dave, Nona Yuki, pemimpin itu tidak memerlukan uang. Bagi mereka yang sudah mendapatkan pencerahan, uang hanyalah hal duniawi. Hanya saja, pemimpin memiliki seorang putri dan sekarang sedang sakit parah. Bahkan dokter-dokter terkenal pun tidak bisa menyembuhkannya. Jadi dia berharap bisa meminta bantuan Tuan Dave menggunakan kuas spiritual dan batu sinabar untuk menyembuhkan putrinya." Dave yang mendengarnya langsung mengerti kalau Indrawan pasti memberitahu pemimpin tentang keahlian pengobatan dirinya, makanya pemimpin baru meminta bantuan atas hal ini. Hanya saja, asalkan itu bukan kerusakan organ atau orang tua yang sudah sekarat, Dave pasti punya cara untuk menyembuhkannya. "Tuan Indrawan, apa penyakit putrinya pemimpin itu?" tanya Dave. "Saya juga tidak tahu secara jelasnya. Hanya saja pemimpin pernah berkata kalau putrinya sudah lemah sejak kecil dan sering sakit, tubuhnya juga dingin seperti dibekukan dalam gua es. Sebelum tidur mereka akan menyelimutinya dengan banyak selimut, namun itu juga tidak membantu dan ini sudah terjadi selama bertahun-tahun. Mereka juga sudah mencari dokter ke sana kemari. Kali ini mereka juga sudah pergi menemui seorang dokter yang berada sangat jauh. Namun hasilnya, pemimpin buksu juga sudah mencari dokter kemana-mana demi menyembuhkan putrinya. Dia juga sering bersedekah untuk mengumpulkan pahala, agar putrinya bisa segera sembuh, namun sudah bertahun-tahun, seperti tidak membuahkan hasil apapun. Indrawan menjelaskan. Tubuhnya seperti dibekukan dalam gua es. Dave menyeringai, seolah sudah mengerti lalu berkata kepada Indrawan, "Tuan Indrawan, apakah kamu bisa membawa kami ke sana? Penyakit putri pemimpin saya bisa sembuhkan." Dave tidak ingin menunggu, dia ingin segera mendapatkan kuas spiritual dan batu sinabar untuk menyembuhkan mati ibunya sendiri. "Baik, kalau begitu kita berangkat sekarang." Indrawan menganggukkan kepalanya. Dua mobil berangkat dari Hotel Sawasdee menuju Yayasan Sahara. Yayasan Sahara berada di atas puncak Gunung Sahara. Gunung Sahara adalah gunung terbesar di kota Chana. Gunung Sahara dipenuhi dengan kuhatanan yang lebar dan sangat curam.
Namun ada rumor yang mengatakan kalau ada titisan dewa yang muncul di Gunung Sahara, dan menyelamatkan banyak orang yang tersesat di gunung itu, jadi banyak orang menggalang dana untuk membangun Yayasan Sahara yang ada di atas Gunung Sahara. Untuk menuju ke Yayasan Sahara hanya satu jalan yang berkelok-kelok, jalannya tidak terlalu mudah dilewati, namun karena Yayasan Sahara lumayan terkenal, setiap harinya ada banyak turis yang datang untuk berdoa. Tuan Dimas, kita hanya bisa berjalan menuju ke atas sesampainya di kaki Gunung Sahara, Indrawan berkata. Ayo, Dave menganggukkan kepalanya. Sebenarnya Dave juga sudah tahu tentang Yayasan Sahara sejak awal, hanya saja dia tidak pernah datang kemari sekalipun. Benito tetap di bawah untuk menjaga mobil. Dave, Indrawan, Yanson, Laluan dan Yuki berjalan menuju ke atas gunung. Karena ada Dave, Indrawan merasa kalau keselamatannya tidak akan terancam, maka dia tidak memerlukan Benito untuk melindunginya. Yuki yang melihat banyak pepohonan hijau dan jalan pegunungan merasa sangat bersemangat. Dia tidak berhenti berlari ke sana kemari lalu berteriak beberapa kali. Yuki, kalau terus seperti ini, kamu tidak akan bisa mencapai puncak gunung, atau kamu akan kelelahan saat turun nanti. Won memperingatkan Yuki. Mendaki gunung itu kalau penuh semangat di awal tidak akan lelah, tapi nanti akan merasa telah dan tidak sanggup mendaki lagi setelah beberapa saat. Karena itu, energi harus dipertahankan sejak awal. Saya tidak masalah. Yuki tidak mendengarkan ucapan Won dan membuat Won tidak punya cara lain.